ada. Katanya mau berangkat. Sik Hah? Mas, sik. Masih menikmati ini loh, hujan ini loh. Sulanya. Ini kan beberapa hari kan kita tidak dihujani. Nah, hari ini kok ya kebetulan hujan, jadi udaranya itu seger. Kena bias-bias air itu seger. Terus Kak budal. Ya budal, tetap budal, tapi saya tak menikmati dulu. Ndak dalek telat. Oh. Ya wis. Enak Mas, enak. Beneran enak. Udaranya itu jadi sejuk, terus kemudian kelembabannya itu terasa, terus aroma-aroma tanah yang bercampur dengan hujan itu kan Campur dengan air. khas gitu loh. Ini cocok ini berarti kita ngobrol tentang air. Ya apa banyu? Air ya apa air? Filosofi air apa? Filosofi air, aduh, apa ya? Filosofi air. Ada seorang ilmuwan yang bilang itu bahwa semua unsur alam intinya adalah air. Gitu, Mas. Oh. Jadi air adalah inti dari kehidupan. Air adalah intinya inti. Melenyek. Pandul nih kalau ada. Tidak akan ada kehidupan jika tidak ada air. Oh. Sebab seluruh elemen pasti ada airnya. Heeh. Semuanya. Mulai dari manusia. Kalau manusia sudah jelas kita punya kadar air hampir atau kurang lebih 70%. Tumbuhan, hewan-hewan semuanya punya kadar air. Bahkan batu sekalipun Mas tidak akan bisa memadat atau menjadi keras ketika tidak ada airnya. Yang membedakan, yang membedakan itu hanya kadar airnya saja. Dia punya kadar air yang tinggi apa rendah, tapi pasti ada kadar airnya. Udara, ada kadar air yang hasil dari air yang Mau apa yuk? mengurai, Menguap. menguap. Mengurai. Tanah yang bagus adalah tanah yang bisa meresap air, yang punya kadar air juga. Bayangkan kalau tanah tidak ada kadar airnya, pasti egois, bercerai-berai, sama seperti konten kita sebelumnya tentang filosofi tanah. Api tidak akan bisa hidup tanpa ada kandungan airnya Mas, ada udara artinya. Oh, kok bisa? Oh iya, coba sampean petekan geni ngono ya. Terus habis itu ditutupi tanpa ada udara di dalamnya, mati Mas. Jadi kan harus oksigen kandungan ada airnya enggak? Maka dari itu api pun tidak akan bisa menyala tanpa ada oksigen. Oksigen punya kadar air, lagi-lagi air Mas. Kehidupan berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kalau saya pribadi, saya berpikir air Mas, justru air. Kehidupan berasal dari air dan pasti akan kembali ke air. Tahu Katara enggak? Tahu Mas. Siapa? Koncone Eng itu loh. Aang. Kehidupan manusia itu dimulai dari benda cair bertemu dengan benda cair. Jadilah manusia. Ya. Ketika dia mati pun pasti akan membusuk mengeluarkan air. Nah kan, berasal dari air kembali menjadi air. Bahkan ada itu di kitab suci ada itu dalilnya. Apa? Lali aku. Kelakon karane anak Galile. Ada Mas, ada. Kalau tidak salah itu di surat. Wah. Bisa melihara. Ada. Nanti saya tampilkan juga di videonya. Jumlah air yang ada di bumi ini dari dulu sampai sekarang ini ya segini-gini aja jumlahnya, tidak pernah berkurang juga tidak pernah bertambah.
Jadi jangan khawatir akan kehabisan air, bumi tidak akan pernah kehabisan air. Mungkin air hanya berpindah ke tempat yang lain. Dia selalu berproses terus-menerus. Jadi ini hujan turun ini adalah hasil dari penguapan air, Mas. Setelah turun ke bumi, masuk ke dalam tanah, diresap oleh tanah, diproses oleh tanah, di dalam tanah dia akan diproses lagi, keluar lewat sumber-sumber mata air. Belek itu loh, belek. Bisa kita dikonsumsi semua makhluk hidup. Nah, itu kerjasama dengan tanah sebagai filternya itu. Iya. Loh, 4 elemen air, api, udara, tanah ini tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Tapi yang saya maksud adalah air ini adalah inti gitu loh. Kemudian manusia juga membuang air setelah itu. Buang air itu kan nyidu itu maju. Penguapan itu dibawa oleh udara, Mas. Air yang kecil-kecil itu dibawa udara, dibawa oleh debu-debu kecil-kecil. Kemudian naik ke atas. Setelah itu menggumpal jadi satu, jadi awan. Awan gelap, mendung yang mengandung air. Nah, ketika ini terjadi dibawa ke sana kemari, terus kemudian melewati panas bumi kan gitu toh. Kalau misalnya di laut panas udaranya itu uapnya semakin banyak. Karena sinar matahari. Iya, keringetan gitu loh, Mas. Turun lagi, hujan lagi. Loh gitu terus, Mas. Terus prosesnya. Permukaan bumi berapa puluh persen itu di berapa bagian? Ayo. Karena aku ora tahu sekolah. 2/3. Iya. Air ini juga bisa diajak curhat, Mas. Air adalah pendengar yang sangat baik, Mas. Kayak tadi saya bilang tuh sebetulnya saya sedang mengikat batin dengan air. Oh, sebelum saya datang. Karena air itu gimana ya, Mas? Nggak punya telinga tapi punya rasa gitu loh. Lah kan boboisa. Jadi ada penelitian bahwa kandungan air ini akan berubah menjadi sangat positif sekali ketika yang kita sampaikan itu juga sesuatu yang positif. Misalnya kayak doa-doa, harapan-harapan yang baik. Tahu nggak siapa itu yang neliti? Siapa, Mas? Pak Holis. Pak Holis. Sopo? Namanya Pak Masaru Emoto. Bahwa air itu merespon juga bisa menyimpan informasi. Nah itu makanya kenapa kita diberitahu sama orang tua jangan pernah bentak anak kecil. Nanti kandungan air yang ada di dalam tubuhnya itu nanti bisa keruh gitu katanya. Maka anak kecil yang di dalam kandungan kok disuruh diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, terus suara musik-musik klasik, atau pokoknya sesuatu yang positif lah ya. Iya. Kalau yang kita kasih adalah sesuatu yang negatif, akhirnya kita diilok-ilokno, dibentak-bentak, diteriaki, atau disetelno musik sing rock-rock gitu loh, sing dudang-dudang. Akhirnya kristal-kristal yang ada di air ini pecah berantakan, hancur, tidak berbentuk welek pokoknya. Itu ada itu penelitian. Ya iku mah. Kemudian, Mas, sifatnya air itu kan salah satunya itu sangat bisa mempengaruhi, ya kan? Dan juga bisa dipengaruhi. Oh gitu. Ya, 9 sifat air kan sudah umum ini kan, sudah diurutkan di sekolah-sekolahan kan. Ada 9 sifat air. Pertama, apa, Mas? Salah satunya air itu bisa meresap melalui celah-celah, Mas. Nah itu kan kita bisa bercermin dari situ. Kita sebagai manusia bisa Pandai ya, harus pandai mencari celah begitu. ini kurang bolos masukan. Lelah ya. Gak ngono maksudnya. Gak paham sama niku, gak aku. Angel. Maksudnya itu kita selalu bisa menemukan solusi, Mas, atau jalan sesempit apapun jalannya. Masalah Sesumpek apapun kita, tapi kita harus bisa mencari jalannya, penyelesaiannya, solusinya dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sebagai manusia itu alangkah lebih baiknya kalau ketika kita ya memahami posisi diri kita itu
ada di atas gitu, entah itu jabatan, entah itu ekonomi, entah itu eh, dari segi keilmuan atau wawasan pengetahuan gitu. Maka ya jangan lupa untuk mengalirkan ke tempat-tempat yang lebih rendah. Sodako. Ya salah satunya itu kan mengalirkan. Kita mudun gitu loh, Oh ya, mudun. Yuk. Oh iya, berubah bentuk, Berubah wujud. berubah wujud. Air itu kalau misalnya sampean meletakkan air di dalam Kulkas. botol Oh, ya, botol. maka air akan berbentuk seperti botol, tapi tidak menjadi botol. Adaptatif. Itu mas, sebagai manusia kan akhirnya ya bisa menempati segala ruang gitu loh. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu empan papan. Empan papan itu mas, kalau dalam bahasa Indonesia di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Merembes Kapilaritas. Jadi kalau tadi air itu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, lah ketika dikasih media itu dia bisa naik mas, bisa merembes ke atas, merembes. Kayak misalnya gini contohnya, air dikasih kain ya, kain dicelupkan ke air, terus kainnya dijongker, itu nanti airnya bisa merembes ke celah-celahnya. Nah itu sifatnya kapilaritas ya. Sama kayak saya ini loh jadi mamel kan kain saya. Iya, udah ebisan mamel. Ya sebab kadar air saya ini cukup mas, makanya saya cerdas. Kemudian air itu punya sifat yang tenang mas, kalem, sama seperti saya. Kalem. Permukaan air itu sangat tenang. Sesuatu yang rusak, misalnya kayak apa ya, lempengan di tengah laut tiba-tiba rusak, jegluk, padahal di atasnya ada air yang tenang gitu ya. Nah ketika itu jegluk, karena air menempati segala ruang, dia ikut jegluk. Hasilnya, akibatnya dia akan menjadi ombak yang sangat besar, terjadi tsunami. Misalnya ini tak mencari waktu gitu ya, dia akan ceprot gitu loh. Makanya mas, jangan pernah garai uang sing tenang. Orang yang tenang sekali digarai akan sama dengan air yang dilempar batu, mak ceprot pada waktunya. Yang berikutnya adalah air itu memiliki massa mas. Massa, M-A-S-S-A. Makin banyak jumlah air, maka akan semakin berat massanya. Manusia semakin banyak kandungan airnya, maka dia akan semakin kuat gitu loh mas, maksudnya apa sih? Ya ginjur-ginjur gitu lah. Ilmunya maksudnya itu ginjur-ginjur. Yang banyak airnya. Semakin banyak ilmunya maka berakibat air pada tubuhnya semakin bagus, maka berakibat kualitas dirinya semakin cemerlang. Ya gitu, orang ginjur-ginjur. Ya, semakin banyak airnya semakin baik ya, ginjur-ginjur itu sati gelonggongan kalau itu. Air itu bisa menekan ke segala arah mas. Kita disegani gitu loh mas, disungkani. Kan akhirnya orang-orang yang ada di segala arah kan sungkan, segan gitu loh. Jadi menekan ke segala arah bukan berarti kita menekan mereka, enggak. Tapi punya apa ya? Punya isi. Itu kalau dalam bahasa yang lain saya menerjemahkan bahwa dia bisa mempengaruhi orang lain. Ya, menekan ke segala arah, punya pengaruh yang besar. Kalau orangnya baik, maka pengaruhnya juga akan baik gitu loh. Kalau orangnya jelek, maka mempengaruhi yang lain juga jadinya jelek. Kan ini sampean aja mas yang di depan layar. Kemudian ada lagi, air itu bisa melarutkan zat-zat tertentu, bisa melarutkan garam, bisa melarutkan gula atau zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Itu bisa larut dan bisa terbuang lewat buang air. Mane. Selain melarutkan itu tadi mas, air ini juga bisa mengeluarkan potensi-potensi alam, potensi-potensi benda atau sesuatu yang sebetulnya dia punya potensi, tapi harus dikeluarkan melalui air. Contohnya gawe teh. Oh ya. Contohnya kopi bubuan. Atau wedang owo, serai, kayak gitu-gitulah, jamu-jamuan gitu. Tapi itu pun juga tidak berhenti di situ. Syarat air harus dengan suhu. Harus ada diatur suhunya seberapa derajat panasnya. Begitu juga dengan manusia mas.
manusia itu saya yakin semuanya itu memiliki potensi-potensi yang sangat besar ya. Tapi potensi ini harus diproses dengan jalan yang tidak mudah, Mas. Tidak mudah dan tidak enak mesti. Tidak enak juga, karena seperti air dipanaskan tadi itu loh. Ya. Ya melewati kemerengseng, melewati belukutuk, melewati umep dulu kan gitu. Ya. Panas-panasan. Jadi kita berproses sinau atau menggali keilmuan-keilmuan, menggali pengetahuan-pengetahuan itu tidak mudah. Harus melewati itu dulu. Tapi setelah itu baru potensi kita bisa keluar dengan total. Ya wis, ini sepertinya sudah mulai memasuki imsak. Segera berangkat. Oke kakak, jadilah seperti air. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.